Beyond Time, episode 23. Tak perlu dipertanyakan lagi, pemuda bisu itu takut pada bayangannya. Bisakah dia merasakannya? Matanya berubah dingin. Memalingkan muka dari bayangannya, ia memikirkan perkataan kapten tentang utangnya pada batu roh. Su King mengeluarkan slip bambunya, menemukan nama kapten, dan mencoret tanda tanya di baliknya. Dia sudah mencoret nama prajurit Vajra Emas Patriark, begitu pula dengan duyung muda itu. Pemilik penginapan masih di sana. Sedangkan kapten, ada beberapa tanda tanya yang dicoret dan dicoret di belakang namanya. Su King melihatnya, lalu beralih ke nama yang mulia ketiga dan menambahkan tanda tanya. Akhirnya, dia menyimpan slip bambu itu dan menuju ke toko obat. Dia tidak pergi ke toko yang biasa dia kunjungi. Sebaliknya, dia pergi ke toko yang jauh lebih besar yang dia tahu menjual pil pembentukan fondasi. Harganya sangat mahal. Su King sudah cukup kaya sekarang, tetapi bahkan dia menghela napas kecewa ketika melihat betapa mahalnya pil-pil itu. 100.000 batu roh. Dia diam-diam berjalan kembali ke tempat tidurnya. Meskipun basis kultivasi dan kemampuan bertarungnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan, ia tetap berhati-hati seperti biasa. Sebelum mengeluarkan perahu dharmanya, ia memeriksa seluruh area dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada yang mencurigakan, ia mengeluarkan Dharma Boat, naik ke atasnya, dan mengaktifkan sistem pertahanan. Kemudian ia memasuki laboratorium tanaman obat kecil yang telah ia siapkan dan duduk bersila. Sesaat kemudian, cahaya ungu memancar dari dadanya. Tanpa ragu, ia mengarahkan kekuatan kristal ungu untuk menekan bayangannya. Setelah menekan 3 kali, ia menghentikan usahanya. Itulah kebiasaannya. Ia tidak yakin apa sebenarnya bayangannya sekarang, tetapi itu tidak penting. Untuk amannya, ia akan terus menekan bayangannya. Setelah berhasil melakukannya, Su King mulai meramu racun. Kompetisi akbar puncak ke-7. Saat ia meramu, ia memikirkan tentang kompetisi. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar kondensasi Qi, dan meskipun ia tahu ia bisa terus mengolah kitab suci pembentukan laut, ia juga tahu bahwa ia harus mulai mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkannya untuk mencapai pembentukan fondasi. Ia tidak tahu banyak tentang pembentukan fondasi, tetapi ia tahu bahwa memiliki pil pembentukan fondasi akan meningkatkan peluang keberhasilan ketika mencoba terobosan. Dan 1 pil saja tidak cukup. Sekte tersebut memiliki catatan berisi informasi tentang pendirian yayasan, tetapi tidak dipublikasikan. Anda perlu menghabiskan poin merit yang sangat besar untuk mendapatkan akses. Jika Anda tidak mendapatkan informasi tersebut dari sekte, Anda harus membelinya dari orang lain. Setelah memikirkannya sejenak, dia memutuskan untuk memilih waktu yang tepat untuk membangunkan prajurit Vajra Emas Patriark dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pil pembentukan fondasi terlalu mahal. Aku jelas tidak mampu membelinya. Kurasa itu berarti aku harus memenangkannya di kompetisi besar. Setelah membuat keputusan, dan mengingat hari sudah senja, dia menyelesaikan meramu racunnya dan mulai berlatih kultivasi. Di luar, matahari terbenam membentangkan kain kasa safron di atas pelabuhan. Bangunan-bangunan di distrik pelabuhan tampak seperti bagian-bagian lukisan tinta, dan awan-awan di langit berwarna merah cerah. Dalam cahaya senja itu, seorang wanita muda yang cantik muncul, mengenakan jubah tao ungu pucat, rambutnya dikuncir kuda. Ia membawa pedang perunggu kuno yang diikatkan di punggungnya saat berjalan menuju pelabuhan 79. Ia ramping dan cantik, dan kuncir kuda serta pedang kunonya membuatnya tampak gagah berani dan heroik. Ia tampak seperti layaknya seorang murid konklav, bahkan memancarkan aura yang gagah berani. Kemanapun ia pergi, para murid di sekitarnya akan menundukkan kepala dan menangkupkan tangan sebagai salam. Banyak dari mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang saat ia lewat. Suasana hatinya sedang baik. Setiap kali murid-murid menyapa, ia akan mengangguk sebagai balasan. Akhirnya, ia sampai di pelabuhan 79, di mana ia berhenti sejenak, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia terus berjalan sampai ke tempat tidur Su King. Ketika ia melihat perahu Dharma yang familiar di sana, kenangan-kenangannya kembali membanjiri. Dengan suara meninggi, ia berkata, "Adik Su King, apakah kau ada di sini?" Pelabuhan 79 biasanya tidak terlalu ramai dan berisik. Orang-orang jarang datang, jadi seseorang dengan jubah tao ungu pucat akan sangat mencolok. Alhasil, gadis muda ini telah menarik banyak perhatian. Dan ketika para murid menyadari bahwa ia telah datang ke perahu Dharma Su King, mata mereka terbelalak lebar. Cahaya redup matahari terbenam menyinari dirinya, rambut panjangnya berkibar di belakangnya tertiup angin dan jubah taonya beriak di sekitar bentuk tubuhnya yang berlekuk.
Sulit untuk mengatakan apakah wajahnya memerah secara alami saat ini, atau karena sinar matahari yang menyinarinya. Bagaimanapun, matanya tampak berbinar-binar penuh semangat dan kegembiraan. Itu murid konklav, kakak Ding Sui. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia di sini untuk kakak Suking? Ah, seandainya saja dia datang mencariku. Di tengah tatapan iri para murid di sekitarnya, Suking duduk bersila di perahu dharmanya. Mendengar suara Suking, ia sedikit mengernyit, lalu melangkah keluar dan melihatnya berdiri di tepi sungai. Kakak Ding, katanya sebagai salam. Sejujurnya, ia tidak suka jika orang-orang mengganggu kultivasinya. Saudara muda Suking, saya baru saja kembali ke sekte, tetapi ketika saya datang berkunjung, Anda tidak ada di sini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda karena datang tiba-tiba, tetapi saya punya banyak pertanyaan tentang tanaman dan vegetasi. Bisakah Anda membantu saya sedikit? Tiba-tiba, sebuah catatan spiritual muncul di tangannya saat ia melanjutkan, maaf atas ketidaknyamanannya, saudara muda Su. Suking awalnya berencana menolak. Namun, setelah melihat catatan spiritual dan memikirkan berapa banyak hal yang perlu ia persiapkan untuk pembentukan fondasi, ia berubah pikiran. Lagi pula, 100 batu spiritual saja sudah cukup besar. Sambil mengangguk, ia menurunkan pertahanan perahu dharma. Ia tidak merasa sepenuhnya aman di luar. Namun, di atas perahu dharmanya, dengan berkah keilahian yang terkandung di dalamnya, dan semua racun yang ada di dalamnya, ia merasa sangat aman. Ding Sui tampak sangat senang melihatnya membuka pertahanan. Ia melangkah dengan anggun ke atas kapal dan menghampirinya. Ia tersenyum. Saudara muda Su, kemana saja kau akhir-akhir ini? Kudengar kau sudah kembali ke sekte beberapa waktu lalu. Apa pertanyaanmu tentang tumbuhan dan vegetasi, saudari Ding? Suking tidak membenci Ding Sui. Saat mereka berada di laut lepas bersama, Ding Sui telah bekerja keras untuk belajar darinya. Namun, ia tetap merasa lebih baik menjaga jarak. Dia tampaknya tidak peduli bahwa dia sedang waspada, dan langsung mengajukan pertanyaan yang telah disiapkannya. Suking mendengarkan dan menjawab dengan tepat. Demi 100 batu roh, ia merasa Suking pantas mendapatkan jawaban yang sangat rinci. Saat angin laut berhembus dan cahaya senja menyelimuti mereka, mereka berdua menciptakan pemandangan yang sangat menawan. Pemandangan itu membuat semua murid di sekitarnya iri, termasuk para kultivator yang sedang berpatroli. Sementara itu, agak jauh di dalam kota, ada seorang pemuda berjubah tau berwarna ungu pucat, bergegas menuju pelabuhan 79 dengan cemas, tampaknya tidak peduli bahwa tindakannya tidak pantas bagi seorang murid konklav. Kakak, kok bisa sebodoh itu? Hubungan kita selama ini baik-baik saja. Kamu benar-benar nggak perlu cari dia, kan? Orang ini tidak lain adalah Zhao Zongheng. Ia benar-benar cemas, terutama ketika teringat bagaimana kakak Ding memandang Suking saat mereka di laut. Dan ketika teringat bagaimana Suking akhirnya berhenti meminta bayaran untuk memberi nasihat, jantungnya berdebar kencang. Jelas Suking akan bertindak, dan itu membuat Zhao Zongheng sangat gugup. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus cepat. Matahari terbenam yang berwarna merah tua tampak lebih cerah dan lebih berwarna dari biasanya. Ada juga sesuatu yang mengerikan yang tak terlukiskan, seolah-olah seseorang sedang melukis gambar di kubah surga dengan darah segar. Terlebih lagi, tampak ada jejak emas di warna merah, yang menarik perhatian orang-orang di ketujuh puncak di Seven Blood Eyes. Beberapa kultivator onpeak melangkah keluar dari gua-gua rumah mereka untuk melihat cakrawala, dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Banyak murid di distrik pelabuhan juga memperhatikan situasi yang tidak biasa ini. Suking di pelabuhan 79 pun tak terkecuali. Menyadari cahaya merah terang itu, ia segera menjawab semua pertanyaan saudari Ding, mengambil uang kertas 100 batu roh, lalu kembali menatap cakrawala. Saya merasa seperti pernah melihat hal ini dijelaskan di suatu tempat sebelumnya. Dia memikirkan kembali catatan laut dan mencoba mengingat bagian spesifiknya. Cahaya merah itu tak bertahan lama. Cahaya itu segera memudar, seolah ingin mengorbankan keindahannya sendiri demi menunda terbenamnya matahari. Namun, matahari tetap terbenam di cakrawala. Ketika saudari Ding melihat hari mulai gelap, ia terpaksa mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, ia menatap Suking lagi, lalu matanya berbinar. Sebelumnya, ia tidak terlalu memperhatikan kultivasi Suking, tetapi setelah mengamatinya, raut wajahnya berubah tak percaya dan ia berkata, "Adik Su, kultivasimu apakah berada di lingkaran besar?" Suking telah berusaha menyembunyikan kultivasinya. Namun, teknik Ding Sui jelas istimewa, memungkinkannya mendeteksi kekuatan spiritual seseorang. Melihat fluktuasi basis kultivasinya membuatnya tampak terkejut.
Ia memang sudah tahu sejak awal bahwa Ding Sui kuat, tetapi ini melampaui apapun yang bisa ia prediksi. Hal itu membuat matanya berbinar. Adik muda Su, karena kamu hampir mencapai pembentukan fondasi, bolehkah aku bertanya seberapa banyak yang kamu ketahui? Tentang pembentukan fondasi, maksudku. Su King menatapnya, merasa lebih waspada daripada sebelumnya karena ia telah mengetahui kebenaran tentang basis kultivasinya. Sambil menggelengkan kepala perlahan untuk menunjukkan, tidak banyak, ia mengulurkan tangan dan memperkuat pertahanan perahu Dharma. Yah, aku tahu banyak, katanya sambil tersenyum bahagia. Bibiku sudah sering membicarakannya sampai aku lupa. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia mengeluarkan 3 keping giok dari tasnya dan memberikannya kepada Su King. Su King menatap kosong ke arah mereka. Ia tahu betapa mahalnya informasi tentang pendirian yayasan di sekte tersebut. Ia tersentuh melihat 3 keping giok itu, tetapi di saat yang sama, ia juga tahu bahwa hal-hal baik tidak datang secara cuma-cuma. Segala sesuatu di dunia ini melibatkan pertukaran satu hal dengan hal lainnya. Berapa banyak batu roh? Tanyanya. Dia tersenyum. Jangan terlalu sopan, adik muda Su. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan pernah sampai ke Kepulauan West Coral dengan lancar. Setelah semua yang kita lalui bersama di laut, batu giok ini hampir tidak ada artinya. Lagi pula, kau sudah mengajariku banyak hal tentang tumbuhan dan vegetasi. Mengingat tingkat kultivasimu, kau jelas akan berteman dengan murid-murid konklav lainnya. Aku hanya ingin menjadi yang pertama. Jika menurutmu itu tidak pantas, bagaimana kalau kau berjanji untuk membantuku di masa depan, jika aku berada dalam situasi berbahaya? Oke, setelah itu, Saudari Ding meletakkan slip giok di dek perahu Dharma. Ia tersenyum lagi. Sejujurnya, akulah yang memanfaatkanmu. Sekarang, saudara muda Su, aku pamit. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Su King membuka pertahanan perahu Dharma, lalu dia melompat turun. Sekembalinya ke pantai, ia berjalan pergi dengan wajah sangat bahagia. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan medali identitasnya dan mulai mengirim pesan kepada beberapa sahabatnya. Tidak seperti pria, wanita biasanya sangat bersemangat berbagi kabar dengan teman-temannya, terutama jika kabar tersebut berkaitan dengan lawan jenis. Mungkin hal itu tidak berlaku bagi orang-orang yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Namun, bagi para murid konklav yang sebagian besar hidup dalam perlindungan, hal itu sudah menjadi hal yang biasa. Rasanya seperti perbedaan musim dingin di Crimson Wild dibandingkan dengan distrik pelabuhan. Bahkan, saat ia kembali ke sekte, ia menceritakan seluruh kisah Su King kepada sahabat-sahabatnya. Dan hanya dorongan dari teman-temannya lah yang memberinya keberanian untuk menemuinya di perahu Dharmanya. Kalian mengerti maksudku, kan? Bisiknya ke medali identitasnya. Su ini milikku. Di tengah-tengah mengirimkan pesan suaranya, dan bahkan sebelum keluar dari pelabuhan 79, dia tiba-tiba melihat Zhao Zongheng berlari ke arahnya. Kakak Ding, si Su itu tidak main-main, kan? Aku di sini untuk membantu. Ya Tuhan, gumam Ding Sui dengan tidak sabar sambil berbalik dan berjalan ke arah lain. Zhao Zongheng mengejarnya, dan meskipun ia mengabaikannya, ia mulai mengikutinya dari dekat. Di dalam hati, ia semakin bertekad untuk melakukan sesuatu. Suatu hari nanti, Ding Sui, kau akan mengerti bahwa semua orang lain dalam hidupmu hanyalah pengembara yang berlalu. Burung-burung yang bermigrasi, hanya aku, Zhao Zongheng, yang bagaikan lautan itu sendiri. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Setelah kau terbiasa dengan kehadiranku, kau akan menyadari betapa pentingnya aku. Sebanyak apapun pengembara yang kau temui, tak akan ada yang bisa menyamaiku. Zhao Zongheng melotot ke arah perahu Dharma Su King dari balik bahunya, rasa iri menggerogoti hatinya. Namun, ketika ia memikirkan betapa kuatnya basis kultivasi Su King, dan juga ancaman dari kapten, ia tak berani menunjukkan kekesalan di wajahnya. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan siksaan itu. Apalagi yang dia punya selain wajah cantik. Dibandingkan dengan kesabaran dan persahabatanku, dia tidak ada apa-apanya. Semuanya akan menjadi jelas seiring waktu. Saat emosi Zhao Zongheng bergejolak, cahaya merah di langit menghilang sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti lautan, dan saat itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Titik-titik cahaya indah yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan air di luar pelabuhan, menerangi langit dan menarik perhatian seluruh Seven Blood Eyes. Keributan mulai terjadi saat sejumlah tokoh melangkah keluar ke perahu Dharma, dan orang-orang berkumpul di tepi pantai untuk menonton. Titik-titik cahaya itu menjelma menjadi aliran-aliran kecil, berputar-putar di air dengan kecepatan tinggi, membentuk kelompok-kelompok yang padat. Tak lama kemudian, permukaan air pun tertutupi oleh titik-titik cahaya tersebut.
hampir tampak seperti sungai-sungai penuh bintang jatuh. Kemudian, aliran-aliran cahaya yang berkilauan tak terhitung jumlahnya melewati gerbang utama pelabuhan dan mulai mengalir ke berbagai pelabuhan. Hal ini menyebabkan keterkejutan yang meluas di antara para kultivator tujuh mata darah, dan Suking, yang berdiri di atas perahu dharmanya, menyaksikan dengan mata berbinar-binar. Ia dapat melihat bahwa di dalam setiap aliran cahaya terdapat makhluk seukuran telapak tangan yang menyerupai siput atau keong. Mereka memiliki kemampuan alami untuk memancarkan cahaya, yang menciptakan pemandangan indah tersebut. Moluska krisan. Pada titik ini, Suking mengingat deskripsi dari catatan laut, dan matanya berbinar. Catatan, moluska krisan secara harfiah berarti, batu krisan, dalam bahasa Mandarin, dan biasanya diterjemahkan menjadi amonit. Karena beberapa alasan, saya tidak akan menggunakan kata amonit. Untuk foto Battle Boy dan Princess Deadblade di pameran amonit di Museum Sejarah Alam setempat, plus gambaran seorang seniman tentang wujud amonit hidup, lihat ini, ya, anak-anak saya terlihat bosan setengah mati di foto itu, mungkin karena saya menyeret mereka menjauh dari kerangka Ankylosaurus yang keren untuk berpose di foto ini, lol. Ini artikel wiki untuk amonit, tapi perlu diingat versi dalam cerita ini adalah versi fantasi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Meskipun catatan laut tidak membahas banyak detail tentang moluska krisan, terdapat deskripsi tentang matahari terbenam berwarna merah cerah dengan semburat keemasan. Setelah matahari terbenam seperti itu, moluska krisan akan muncul. Tidak banyak detail lebih lanjut, selain catatan bahwa moluska tersebut tidak berbahaya. Namun, kodeks obat yang ditinggalkan Grandmaster Bai berisi informasi yang lebih rinci tentang mereka. Mereka adalah bahan obat yang sangat berharga dari laut, dan sangat efektif sebagai agen penyelarasan yang digunakan untuk mengurangi efek ledakan obat-obatan lain. Sekitar waktu ini, saudari Ding dan Zhao Zongheng, yang masih berada di pelabuhan 79, juga menyadari apa yang terjadi. Saudari Ding tampak terpesona. Di sampingnya, Zhao Zongheng terus berbicara tanpa henti. Dan melihat Suking yang tak jauh darinya, ia memastikan untuk berbicara dengan sangat keras. Tahukah kau apa itu, kakak? Itu moluska krisan, juga disebut siput bintang. Kadang-kadang, saat matahari terbenam berwarna merah terang, mereka akan mengapung ke permukaan. Mereka sama sekali tidak berguna, karena yang mereka lakukan hanyalah bersinar. Mereka terlihat cantik, tapi tidak melakukan banyak hal lain. Ekspresi Suking tetap sama seperti sebelumnya, dan ia tak merasa perlu membuang waktu mengoreksi Zhao Zongheng. Malahan, ia sama sekali tak memperhatikannya. Ia justru berdiri di haluan perahu dharmanya dan menatap permukaan air. Di bawah ombak yang bergulung-gulung, moluska krisan berkilauan terang saat mereka saling melilit. Beberapa bergerak seakan serempak, yang lain bergerak dengan kacau balau. Mereka yang bergerak serempak saling menempel. Mereka yang bergerak kacau akan bertabrakan satu sama lain lalu bergerak ke arah lain, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Hal terakhir inilah yang menarik perhatian Suking. Sambil mengingat kembali beberapa hal yang diajarkan Grandmaster Bai kepadanya, dia terus memperhatikan moluska krisan yang semrawut dan menunggu kesempatan yang tepat. Tidak semua moluska krisan dapat menghasilkan bahan obat yang baik. Sebaliknya, Anda perlu menunggu untuk mengidentifikasi moluska jantan yang tidak dapat menemukan pasangan yang cocok. Karena beberapa kelainan pada moluska tersebut, merekalah jenis yang dapat dianggap sebagai mineral obat yang berguna untuk budidaya. Zhao Zongheng tampak sangat puas dengan dirinya sendiri ketika Suking tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dengan dagu terangkat angkuh, ia berkata, catatan sekte menunjukkan hal-hal ini tidak berguna. Pertunjukannya akan segera berakhir. Saudari Ding tampak kesal dengan Zhao Zongheng dan dengan tenang berkata, sudah cukup mereka bisa bersinar. Mereka tidak menyimpan cahaya indah mereka untuk diri mereka sendiri, mereka juga menerangi orang lain. Itu jauh lebih baik daripada gelap gulita. Alis Zhao Zongheng terangkat, dan ia hendak melanjutkan perkataannya ketika, tiba-tiba, Suking, yang selama ini mengabaikan mereka, tiba-tiba mendorong tangannya ke arah air dan membuat gerakan menggenggam. Uap air di area itu langsung berubah menjadi tetesan air, yang kemudian menyatu membentuk tangan. Bergerak dengan kekuatan yang mengejutkan, tangan itu jatuh ke dalam air menuju kerang krisan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, tangan itu kembali ke Suking, lalu menghilang. Moluska krisan yang dipegangnya jatuh ke telapak tangan Suking. Cangkang spiral makhluk itu ditutupi guratan-guratan alami yang menyerupai bunga krisan. Dan meskipun cangkangnya bersinar, cahaya itu mulai memudar. Tepat sebelum benar-benar gelap, aliran dingin yang membekukan melesat dari tangan Suking dan menyebar ke seluruh moluska krisan, mengubahnya menjadi balok es. Setelah membeku, ia terus bersinar redup. Sambil menyeringai, Suking menyimpan balok es itu dan kembali menatap air.
Sekitar waktu yang sama, ada 7 atau 8 orang lain di berbagai bagian pelabuhan 79 yang, seperti Suking, mengetahui nilai moluska krisan dan menggunakan berbagai cara untuk menangkapnya. Hal yang sama juga terjadi di pelabuhan-pelabuhan lain. Bahkan, terlihat sosok-sosok yang terbang turun dari puncak gunung untuk melakukan hal yang sama. Hal itu khususnya berlaku pada puncak kedua. Rasanya seperti tamparan keras bagi Zhao Zongheng, yang baru saja menyebut moluska krisan tak berguna. Ia hanya bisa melihat sekeliling, linglung, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Melihat apa yang terjadi, Kakak Ding dengan penasaran kembali ke perahu Dharma Suking. Adiksu, mengapa begitu banyak orang yang mencoba menangkap moluska krisan ini? Karena terbiasa dengan kepribadian Suking, ia mengeluarkan sebuah catatan spiritual dan memberikannya kepada Suking. Suking tidak mengambil catatan roh itu, tetapi tetap menjawab pertanyaannya. Sesaat sebelum moluska krisan jantan mati, ia berubah menjadi bahan obat langka yang sangat bermanfaat untuk budidaya. Lalu, sambil memikirkan tentang slip giok yang diberikannya kepadanya berisi informasi tentang pendirian yayasan, dia pun memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Moluska krisan, juga dikenal sebagai siput bintang atau moluska ular, adalah cephalopoda bertubuh lunak yang bermutasi dan dapat dikategorikan sebagai invertebrata. Nama mereka berasal dari lurik-lurik mirip krisan pada cangkangnya. Aktif sepanjang tahun, mereka lebih suka hidup di bebatuan dan celah-celah di dasar laut dalam. Mereka menjadi aktif selama musim kawin, setiap kali mereka muncul di laut lepas, awan merah keemasan akan muncul. Meskipun mereka tersebar di seluruh laut terlarang di sekitar Phoenix Selatan, waktu musim kawin mereka tidak pasti, dan mereka sulit dilacak. Karena itu, mereka jarang terlihat di dekat daratan. Mereka efektif dalam mengubah mutagen menjadi kekuatan roh. Lebih lanjut, dengan menggunakannya untuk mengobati limas trangwari dan keputihan, mereka dapat melengkapi kekuatan roh dalam menghasilkan transformasi pasang surut. Mereka dicirikan oleh rasa manis dan dingin, sedikit beracun, dan dapat menenangkan saraf. Dengan menggunakan teknik polaritas yin yang pada mereka, dan dengan mengekstraksi cairan hemocoel mereka, Anda dapat meramu pil peningkat semangat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kebanyakan teori pengobatan modern memperlakukan moluska krisan sebagai inang parasit. Dengan menggunakan metode khusus untuk mengekstrak spiritusnya, cangkangnya dapat digunakan sebagai tungku pil alami untuk menghasilkan pil berkualitas tinggi. Di saat yang sama, menggunakannya sebagai bagian dari teknik harmonisasi dapat menekan efek obat yang kuat pada bahan-bahan lain. Saat menjelaskan semua ini, Suking terus fokus pada air dan menangkap lebih banyak moluska krisan. Saudari Ding tidak mengerti semua yang dikatakannya, tetapi ia tetap sangat terkesan. Matanya berbinar, dan ia bertanya, "Mengapa matamu bersinar?" Karena, selama musim kawin, ketika mereka muncul ke permukaan, pejantan ingin menarik betina, sehingga mereka memancarkan cahaya terang. Betina memancarkan cahaya untuk alasan yang sama. Setelah menemukan calon pasangan, jika cahaya mereka bersinar selaras, maka mereka berhasil. Namun, jika cahaya pejantan tidak selaras dengan cahaya betina, maka pejantan tersebut akan ditolak. Jika pejantan tidak dapat menemukan pasangan yang cocok, cahayanya akan memudar, dan ia akan mati. Suking mengulurkan tangannya lagi dan menangkap moluska krisan lainnya. Saudari Ding menatap Suking dengan ekspresi yang nyaris memuja. Namun, ia tidak bertanya lagi, dan memilih untuk belajar melalui pengamatan. Setiap kali Suking menangkap moluska baru, ia memperhatikan dengan saksama. Dan setelah memahami dasar-dasar apa yang Suking lakukan, ia mulai membantu. Suking tidak butuh bantuan, dan malah merasa bahwa ia justru mempersulit keadaan. Namun, mengingat slip giok itu, ia tidak mengatakan apa-apa. Waktu berlalu, dan semakin banyak murid yang muncul karena peristiwa tersebut. Akhirnya, malam pun berlalu. Saat fajar menyingsing, moluska krisan yang telah berhasil menemukan pasangan mulai menjauh di kejauhan untuk kembali ke dasar laut. Yang tersisa hanyalah bangkai-bangkai jantan yang mengapung dan belum tertangkap. Saat langit mulai cerah, mereka pun hancur dan kembali menjadi bagian dari laut. Kakak Ding tampak sangat bahagia setelah semalaman bekerja keras. Akhirnya, ia berpamitan. Zhao Zongheng mengikutinya, tampak sangat tertekan. Matanya masih berbinar penuh harapan. "Lihat saja, Ding Sui. Cepat atau lambat kau akan menghargaiku." Suking bermesraan dengan baik malam itu. Ia memperoleh lebih dari 700 moluska krisan. Ketika ia memeriksa koleksi moluska dalam balok-balok es di tas penyimpanannya, ia dapat memikirkan setidaknya 6 atau 7 cara untuk menggunakannya sebagai racun. Dan masing-masing cara tersebut pasti sangat ampuh. "Lalu, saya punya kepiting tapal kuda goslonging.
Kalau saya gabungkan dengan Mollusca krisan, dan tambahkan beberapa tanaman obat yang memicu transformasi yin dan yang, mungkin saya bisa membuat bubuk racun yang bisa langsung membunuh seorang kultivator pendirian yayasan. Setelah berpikir lebih lanjut, ia menyadari bahwa ia mungkin terlalu optimis. Mengingat kembali pertarungannya dengan prajurit Vajra Emas Patriark, ia teringat betapa kuatnya pria itu melawan racun. Dan itu mungkin tipikal bagi para kultivator pendirian yayasan. Terlebih lagi, kombinasi itu mungkin akan menjadi daya tarik yang kuat bagi binatang buas. Namun, keberadaan Mollusca krisan dapat memberikan efek harmonisasi pada atraktan tersebut. Saya perlu membuat racun yang lebih kuat. Dengan mata berbinar, dia memutuskan bahwa dia perlu mencari kesempatan lain untuk pergi ke laut dan melakukan beberapa percobaan dengan ilmu racun. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, ia mengalihkan pandangan dari tas penyimpanannya dan mengeluarkan 3 keping giok pemberian Ding Sui. Dengan menyalurkan sedikit kekuatan spiritual ke salah satunya, ia mulai mempelajari isinya. Tak lama kemudian, tatapan takjub terpancar di matanya. Pendirian Yayasan Hundred Suns. Sambil merenung, ia mempelajari lembaran giok kedua. Dan begitulah, seharian berlalu. Hari sudah malam keesokan harinya ketika ia selesai membaca isi lembaran giok ketiga. Setelah meletakkannya, ia menggosok pangkal hidungnya. Matanya masih memancarkan keheranan. Api kehidupan yang mulia menerangi istana surgawi. Tetapkan lubang di 100 matahari, sembunyikan kultivasi Anda sepanjang waktu. Menurut deskripsi di slip giok, proses seorang kultivator menembus kondensasi Qi dan memasuki pembentukan fondasi merupakan peristiwa yang mengerikan. Rupanya, ada kekuatan jahat tak dikenal yang akan mengganggu terobosan tersebut. Lebih lanjut, butuh waktu lama untuk mencapai terobosan, itulah sebabnya peristiwa itu disebut pembentukan Yayasan 100 Matahari. Bukan berarti terobosan itu akan membutuhkan 100 hari. Melainkan, setelah proses dimulai, prosesnya tidak akan lebih dari 100 hari. Dan semakin lama, semakin mengerikan. Lembaran giok itu tidak menjelaskan secara rinci mengapa hal itu begitu menakutkan. Namun, itu menyiratkan bahwa ketika seorang kultivator mencoba mencapai pembentukan yayasan, ia akan menarik monster. Bahkan mereka yang lolos dari kematian dan selamat dari cobaan itu akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Oleh karena itu, perjalanan waktu menjadi faktor penting dalam terobosan pendirian yayasan. Proses terobosan itu hampir seperti mencuri takdir dan berusaha memastikan aksinya tidak terbongkar. Terlebih lagi, untuk menghindari perhatian para monster mengerikan itu, para kultivator yang mencoba menerobos biasanya menggunakan perangkat sihir khusus untuk melindungi diri. Perangkat semacam itu tidak selalu langka, tetapi biasanya berada di bawah kendali sekte dan spesies besar. Seven Blood Eyes memilikinya, dan disimpan di lokasi khusus. Ketika seorang murid ingin mencoba menerobos, mereka dapat mengajukan permohonan untuk menggunakannya. Tentu saja, harganya sangat mahal, Anda harus membayar tarif per jam sebesar 100 batu roh untuk menggunakannya. Para kultivator nakal, atau orang-orang yang tidak berencana menggunakan perangkat perlindungan magis, mengambil risiko besar dalam upaya mencapai pendirian fondasi. Tingkat kematiannya tinggi, sehingga hanya sedikit orang yang akan mencoba menerobos sendiri. Su Qing langsung teringat wajah sang dewa yang hancur. Rasanya tidak berlebihan jika ia berpikir bahwa sang dewa ada hubungannya dengan kesulitan dalam terobosan itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia memejamkan mata dan secara mental meninjau kembali informasi dari 3 keping batu giok itu. Pembentukan fondasi adalah tentang menggunakan lautan roh Anda untuk membuka lubang dharma di dalam tubuh Anda. Lubang dharma adalah titik-titik tersembunyi di seluruh tubuh yang mengandung kekuatan misterius di dalamnya. Setelah membukanya, tingkat kehidupan seseorang dapat sepenuhnya diubah. Kondensasi Qi dan pembentukan fondasi pada dasarnya berbeda. Dalam kondensasi Qi, Anda membangun cadangan kekuatan roh ke dalam lautan roh. Dalam pembentukan fondasi, kultivasi adalah tentang membuka lubang dharma yang berurutan. Setelah Anda mencapai lingkaran besar kondensasi Qi dan kemudian mencoba melangkah ke pembentukan fondasi, langkah pertama adalah merasakan berapa banyak lubang dharma yang Anda miliki, dan di mana letaknya. Selanjutnya, Anda menggunakan lautan roh Anda untuk membuka satu lubang dharma. Kekuatan roh akan mengalir ke lubang dharma tersebut, dan akan melahirkan kekuatan dharma, sesuatu yang jauh melampaui kekuatan roh. Kultivator kondensasi Qi memiliki kekuatan spiritual. Kultivator pembentukan fondasi memiliki kekuatan dharma. Yang terakhir sangat berbeda dari yang pertama. Layaknya bagaimana setiap kultivator dapat mengumpulkan jumlah kekuatan spiritual yang berbeda-beda, jumlah kekuatan dharma yang dihasilkan dari pembukaan lubang dharma juga berbeda.
Semakin banyak kekuatan spiritual yang Anda kumpulkan selama kondensasi Ki, semakin besar pula kekuatan Dharma yang akan Anda miliki nantinya. Keuntungan ini berlaku untuk setiap lubang Dharma yang Anda buka nantinya. Dan efek tersebut akan terakumulasi, menyebabkan perbedaan yang sangat besar di antara para kultivator. Merasakan lokasi lubang-lubang Dharma tersebut merupakan faktor terpenting. Jika Anda ingin membuka banyak lubang, Anda harus mampu merasakan semuanya. Disinilah pil pembentukan fondasi berguna. Karena terobosan awal akan menentukan potensi masa depan seseorang, itu adalah momen yang sangat penting bagi para kultivator. Sedangkan untuk mutagen, ia akan mengganggu kemampuan seseorang untuk merasakan lokasi celah Dharma. Di dunia yang diganggu aura dewa, 99% makhluk hidup memiliki tingkat mutagen yang berbeda-beda. Hanya sebagian kecil yang tidak. Semakin banyak mutagen yang dimiliki seorang kultivator saat mencoba mencapai pendirian fondasi, semakin sedikit celah Dharma yang dapat mereka temukan. Secara umum, mampu merasakan 80 di antaranya dianggap dapat diterima. Mereka yang merasakan angka 90 adalah luar biasa, dan umumnya hanya mungkin bagi para pengikut sekte besar. Menyadari indera untuk menemukan celah Dharma bagaikan meraba-raba dalam gelapnya malam. Ada kemungkinan menemukan hal-hal mengerikan, dan itu bisa menarik perhatian para monster. Itulah asal-usul pepatah, dirikan lubang di 100 matahari, sembunyikan kultivasimu sepanjang waktu. Batas atas bukaan Dharma adalah 120. Namun, itu hanya batas teoretis. Orang yang bisa membuka bukaan Dharma sebanyak itu sama langkahnya dengan bulu burung phoenix atau tanduk kilin. Salah satu kepingan giok menyebutkan bahwa di daratan kuno yang terhormat, tempat manusia berasal, terdapat metode khusus yang dapat digunakan untuk memurnikan tubuh dari mutagen, dan kemudian mencoba mencapai batas yang lebih tinggi. Namun, hal itu membutuhkan kekuatan roh yang sangat besar. Dan bahkan setelah dibersihkan dari mutagen, karakteristik alami seseorang akan memengaruhi kemampuannya untuk merasakan lubang Dharma. Orang-orang yang mencapai hal itu selalu memiliki latar belakang yang mengesankan, atau pada dasarnya memiliki sifat yang menakutkan. Mereka biasanya berasal dari sekte-sekte adidaya atau klan-klan yang sangat kuno, jenis yang pernah melahirkan kaisar-kaisar kuno dan penguasa kekaisaran. Seven Blood Eyes memang kuat, tapi itu hanya dalam konteks Phoenix Selatan. Hanya Seven Sect Coalition yang mungkin bisa dianggap sebagai sekte adidaya di daratan Revered Ancient. Faktanya, Seven Blood Eyes bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan murid seperti itu. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada satupun yang muncul di sana. Tak satupun. Suking mengalihkan pandangan dari lempengan batu giok dan menatap langit yang gelap. Di atas sana, dalam kegelapan pekat, ia melihat beberapa bintang yang berkelap-kelip. Sambil memandanginya, ia memikirkan bagian kedua dari proses mencapai pendirian fondasi. Yang pertama adalah merasakan lubang Dharma. Yang kedua sebenarnya adalah membuka celah Dharma yang pertama, melepaskan kekuatan Dharma, lalu menyalurkannya ke seluruh tubuh seseorang untuk mendorongnya ke tingkat kehidupan yang berbeda. Ketika Anda melakukan itu, terobosan Anda menuju pendirian yayasan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Setelah itu, kultivasi Anda akan melibatkan penggunaan berbagai teknik sekte Anda untuk membuka lebih banyak lubang Dharma. Setelah Anda membuka 30 lubang Dharma, Anda dapat menggunakan kekuatan Dharma yang dihasilkan untuk membentuk nyala api kehidupan pertama Anda. Setelah membuka 60 lubang Dharma, Anda dapat membentuk api kehidupan kedua. Dengan 90 lubang Dharma muncullah nyala api kehidupan ketiga. Pada titik itu, Anda bisa mencoba terobosan ke tingkat inti emas. Dalam hal api kehidupan keempat, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicoba oleh individu yang sangat berbakat dan beruntung. Mengenai api kehidupan, yang kau butuhkan hanyalah satu untuk menerangi dirimu, dan kau akan menjadi seperti percikan api di malam hari, menerangi istana-istana surgawi. Seorang kultivator pendirian fondasi yang membentuk api kehidupan berada pada tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan mereka yang tidak. Dan itu karena salah satu kemampuan khas kultivator pendirian fondasi adalah kemampuan untuk memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Api kehidupan memang sangat menguras tenaga, tetapi menyalakannya melepaskan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator membiarkan api kehidupan dalam kondisi padam. Hanya ketika mereka sedang bertarung habis-habisan, mereka baru akan menyalakannya. Setelah dinyalakan, kekuatan tempur kultivator akan meningkat drastis, memungkinkan mereka melampaui apapun yang sebelumnya mereka mampu. Dan itulah yang disebut kondisi pancaran mendalam. Secara normal, seseorang yang telah mengembangkan lautan roh sepanjang 300 meter, dan kemudian membuka bukaan Dharma ke-30, akan mampu memasuki kondisi cahaya yang mendalam selama 1800 tarikan napas waktu.
Setiap tarikan napas waktu melibatkan pengurasan sejumlah besar kekuatan Dharma. Su King menarik napas dalam-dalam dan membiarkan semua detail tentang pendirian yayasan meresap. Informasi yang diberikan Ding Sui kepadanya sangat lengkap. Namun, Su King pada dasarnya berhati-hati, dan meskipun ia tidak merasa ada informasi yang salah, ia tidak bisa sepenuhnya yakin sampai ia membuktikannya sendiri. Lagi pula, meskipun lautan rohnya sebelumnya mencapai 810 meter, ia tahu bahwa dalam kultivasinya baru-baru ini, luasnya telah meluas hingga 870 meter. Dan itu bukan batas terakhirnya. Ia juga belum selesai dengan mantra laut dan gunung. Ia ingin mendorong tubuh jasmani dan lautan rohnya hingga batas maksimal sebelum mencapai pendirian fondasi. Meski begitu, ia masih dapat mulai berupaya mengumpulkan sumber daya yang ia perlukan untuk terobosan tersebut, misalnya, pil pendirian yayasan. Aku mungkin tidak punya mutagen, tapi kalau aku ingin bermain simen mungkin, aku tetap harus membeli beberapa pil pendirian yayasan. Idealnya, aku harus membeli 2, meskipun aku tidak yakin bagaimana aku bisa membelinya. Sambil melihat ke dalam tasnya, dia mendesah. Dia benar-benar masih jauh dari memiliki uang sebanyak itu. Aku juga harus menyewa tempat yang aman, dan itu juga sangat mahal. Lembar giok itu mengatakan murid-murid Seven Blood Eyes bisa mendapatkan pinjaman untuk menutupi biayanya. Setelah mencapai Foundation Establishment, kalian punya waktu 3 tahun untuk membayar kembali pokok dan bunganya. Tapi aku tetap harus menyediakan pil-pilnya. Dia sebenarnya tidak suka dengan gagasan membayar bunga. Lagi pula, pembayarannya akan menghasilkan bunga sekitar 50%. Dengan 5.000 batu roh per bulan selama 3 tahun, itu berarti 180.000 batu roh. Sewa untuk 100 hari akan menjadi 200.000. Tidak, itu tidak sepadan. Ia mendesah menyadari betapa sulitnya mencapai pendirian fondasi. Kini ia menyadari apa yang dibicarakan Kapten. Inilah mengapa banyak murid mempertahankan basis kultivasi mereka tetap rendah dan mengincar turnamen akbar. Dan tampaknya ia berada di posisi yang sama, dan kini mulai benar-benar menantikan turnamen tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Keesokan paginya, saat Su King masih giat berlatih, ia menggigil dan membuka matanya. Berjalan menuju dek kapalnya, ia menatap langit, basis kultivasinya berdenyut dengan kekuatan spiritual. Hampir di saat yang sama ketika ia mendongak, ia melihat seberkas cahaya terang melesat di udara ke arahnya. Orang di udara itu tampak tidak berniat berhenti, seolah-olah ia berniat menembus pertahanan Dharma Boat dan mendarat di dek. Namun, setelah melihat Su King melangkah keluar, ia berseru kaget, lalu berhenti di udara di atas perahu. Sosok itu adalah seorang kultivator muda berjubah Tao ungu tua. Jelas sekali ia berada di tahap pendirian yayasan, dan menatap Su King yang berdiri di sana dengan terkejut. "Senang bertemu denganmu, pengawal kehormatan Li," kata Su King. Tentu saja, ia waspada, dan ia berusaha keras memikirkan alasan mengapa pengawal kehormatan Li datang. Lagi pula, orang ini adalah orang yang sama yang datang untuk membawa Zhao Zongheng menemui Tetua Zhao, dan dia juga dikenal sebagai salah satu orang kesayangan Tetua Zhao. "Wah, ini sungguh mengejutkan," kata pengawal kehormatan Li sambil tersenyum. "Kau diam-diam telah mencapai lingkaran besar kondensasi Qi. Kau hampir mencapai titik terobosan." Tiba-tiba, sikapnya yang tampak kaku melunak. "Kau tidak perlu khawatir. Tetua Zhao hanya mengirimku ke sini karena dia ingin menanyakan beberapa hal tentang raksasa yang menarik kereta naga itu." Itu saja. Garda kehormatan Li menyadari raut wajah Su King yang waspada. Garda kehormatan Li bukanlah murid konklav yang telah mencapai pendirian fondasi. Melainkan, ia adalah murid of Peak biasa yang berjuang keras untuk mencapai puncak. Biasanya, ia tidak akan memperlakukan murid seperti ia memperlakukan Su King. Namun, sekarang setelah ia menyadari Su King hampir mencapai pendirian fondasi, segalanya berbeda. Raksasa yang menarik kereta naga. Butuh beberapa saat bagi Su King untuk menyadari apa yang dibicarakan oleh pengawal kehormatan Li. Setelah berlayar dan kembali, Su King memang pergi ke aula sejarah laut untuk menyerahkan laporan tentang penampakan raksasa yang menarik kereta perang di dasar laut. Tak lama kemudian, ia berangkat ke Crimson Wheel. Kini ia telah kembali. Di satu sisi, masuk akal jika seseorang ingin berbicara dengannya tentang kereta perang itu, tetapi di sisi lain, itu tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah waktu telah berlalu. Yang tidak masuk akal adalah orang sepenting itu ingin berbicara dengannya secara langsung. Jika undangan ini asli, maka Su King hanya bisa menduga bahwa raksasa dan kereta naga itu sangat penting, sehingga masalah itu telah ditingkatkan ke Tetua Zhao. Tentu saja, menolak undangan itu bukanlah pilihan. Dengan anggukan pelan, Su King menyimpan perahu dharmanya,
melangkah ke tepi sungai, dan menatap pengawal kehormatan Li. Pengawal kehormatan itu balas menatapnya dengan senyum misterius. "Kusarankan kau jangan membuat tetua menunggu," katanya. "Kita akan naik ke puncak, mengingat tingkat kultivasimu, kau pasti punya beberapa jimat terbang. Apa aku perlu menggendongmu? Atau kau bisa ikut sendiri?" Sambil mengangguk, Su King mengeluarkan jimat terbang, menaruhnya di pahanya, dan terbang ke udara. Penjaga kehormatan Li tersenyum lagi, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju puncak ketujuh. Su King mengikutinya. Saat mereka semakin dekat, Su King memikirkan bagaimana ini sebenarnya kedua kalinya ia datang ke puncak ketujuh. Pertama kali adalah ketika ia bergabung dengan sekte. Ia masih ingat sesuatu yang dikatakan oleh kultivator berwajah bulat itu. "Ini mungkin satu-satunya waktu Anda naik gunung." Sampai saat ini, kultivator itu benar. Lagi pula, tidak semua orang punya harapan nyata untuk mencapai pembentukan fondasi. Bahkan sekarang, Su King masih berusaha mencari cara untuk mendapatkan semua sumber daya yang dibutuhkannya. Saat puncak ketujuh makin terlihat jelas di mata Su King, ia dapat melihat pepohonan hijau yang menutupi gunung, serta jalan setapak yang berkelok-kelok dari kaki gunung hingga ke puncak. Banyak jalan setapak bercabang darinya, menuju berbagai istana, aula, dan bangunan lainnya. Terdapat juga alun-alun di berbagai tempat di gunung, serta gua-gua besar. Saat mereka terbang melewati berbagai bangunan, Su King melihat lokasi tempat ia menerima jubah Tao dan perahu dharmanya. Kemudian ia melihat sebuah aula megah di puncak gunung. Aula itu dibangun dengan sangat megah, dengan ubin spirit putih. Aula itu dihiasi dengan kaya, dengan ukiran binatang-binatang fantastis yang begitu nyata sehingga tampak seolah-olah bisa terbang ke udara kapan saja. Di depan pintu masuk aula terdapat dua patung batu yang memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Pintu aula terbuka, tetapi entah mengapa Su King tidak bisa melihat bagian dalamnya. Segala sesuatu di dalamnya tampak buram. Penjaga kehormatan Li mendarat di depan aula, dan Su King mendarat di sebelahnya beberapa saat kemudian. Seketika, Su King merasakan bahaya yang hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada fluktuasi formasi mantra di area tersebut yang ia rasakan mampu menghancurkannya hingga menjadi pasta dalam sekejap mata. Namun, yang lebih mengerikan datang dari aula itu sendiri. Rasanya seperti ada makhluk buas yang luar biasa mengerikan di dalamnya, memancarkan aura yang dapat mengguncang jiwa seseorang sekuat badai. Penjaga kehormatan Li tampak sangat hormat saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Penatua, Su King telah datang." "Masuk," sebuah suara serak menjawab dari dalam aula. Bagi Su King, suara itu bagaikan guntur, dan ia terengah-engah pelan karena tekanan luar biasa yang membebani hati dan pikirannya. Ia berjuang keras untuk tetap berdiri sambil menundukkan kepala dan menangkupkan tangan di depan dada. Kemudian ia mulai melangkah maju, selangkah demi selangkah, berusaha keras untuk tetap stabil. Setiap kali ia melangkah, butiran keringat bermunculan di dahinya. Kemegahan yang menakjubkan di dalam aula itu membuat pikirannya berputar saat ia semakin dekat. Seluruh ototnya bergetar dan berkedut. Namun, ia tidak merasakan niat jahat dari siapapun yang ada di aula. Tekanan dan kekuatannya terlepas secara alami, sehingga dengan tingkat pemurnian tubuh dan basis kultivasi Su King, ia dapat masuk ke aula. Begitu masuk, ia menyadari mengapa bagian dalam aula itu tampak buram baginya. Itu karena semua yang ada di dalamnya terpelintir dan terdistorsi. Kursi-kursi, pilar-pilar, bahkan dinding-dindingnya tampak bergoyang terus-menerus. Dan semua distorsi itu mengarah ke satu titik, seorang lelaki tua duduk di singgasana di ujung aula. Su King tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi ia melihat lelaki tua itu mengenakan jubah Tao ungu dan berambut putih. Riak dan distorsi itu terpancar dari lelaki itu, tampaknya akibat dari suatu kekuatan tak terlihat di dalam dirinya. Melawan rasa pusing yang dirasakannya, Su King menundukkan kepala, menangkupkan tangan, dan membungkuk. "Salam, tetua. Ceritakan padaku detail kereta perang naga gagak emas yang kau lihat." Meskipun lelaki tua itu berbicara dengan tenang, kata-katanya bagaikan dentuman yang menggema di benak Su King. Su King menarik napas dalam-dalam. Tak ada yang bisa ia sembunyikan dari kejadian itu. Karena itu hanya kebetulan, ia memilih untuk melaporkannya. Dan menanggapi perintah tetua, ia menceritakan semua detailnya. Penatua Zhao tidak menyela untuk menanyakan pertanyaan apapun. Setelah Su King selesai, keheningan memenuhi aula. Ia hanya berdiri di sana, menahan tekanan. Setelah beberapa saat yang sangat panjang berlalu, Penatua Zhao berbicara lagi, suaranya tanpa emosi apapun. "Kamu kehilangan kesempatan yang ditakdirkan." Su King berdiri di sana dengan tenang. "Tapi itu juga menyelamatkan hidupmu." Su King ragu sejenak. Kemudian, sambil berjuang melawan vertigo,
ia menggenggam tangannya dan berkata, "Penatua, bolehkah saya bertanya, kereta naga apa itu?" Keheningan kembali memenuhi aula untuk sesaat. Kemudian sang tetua berkata, "Karena kau melihatnya, kurasa tak ada salahnya menjelaskan. Itu kereta kekaisaran matahari." Perkataan itu membuat Suking semakin terhuyung. Di dalam kereta naga perunggu itu tertulis sebuah sihir rahasia yang dikenal sebagai Golden Crow Ravenous Myriad Spirits. Dari zaman kuno hingga sekarang, sihir ini merupakan salah satu sihir rahasia kelas kekaisaran yang sangat langka. Sangat sedikit orang yang pernah melihat kereta kekaisaran matahari. Dan lebih sedikit lagi orang yang bertemu kereta itu dan kemudian berkesempatan melihat sihir rahasia itu. Dan lebih jarang lagi orang yang bisa mempelajari sihir rahasia itu. Pada titik ini, secercah emosi terdengar dalam suara lelaki tua itu, seolah-olah ia mendesah sedih atau menyesal. Sihir rahasia. Dalam benak Suking, ia teringat kembali pada raksasa dan kereta naga itu. Itulah kenapa aku bilang kau melewatkan kesempatan yang ditakdirkan. Keberuntungan tidak berpihak padamu. Tapi hal-hal seperti itu tidak bisa dipaksakan. Hanya satu orang yang pernah mempelajari sebagian dari sihir rahasia itu. Dia adalah Presiden Koalisi 7 Sekte yang terhormat, yang mengawasi 7 mata darah. Semasa mudanya, ia melihat sekilas bagian dalam kereta naga, dan dengan demikian ia memperoleh sepenggal sihir rahasia itu. Setelah itu, kereta naga itu menghilang ke dasar laut. Kini, 100 tahun kemudian, tampaknya kereta itu sedang mencari orang lain yang terhubung dengannya melalui takdir. Ketika orang lain memperoleh pencerahan dari sihir rahasia yang dibawanya, kereta itu akan kembali menghilang ke dasar laut dan menunggu untuk waktu yang lama sebelum terbangun. Suking merasa sangat terguncang oleh semua informasi ini. Jelas, masalah ini adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan kepada murid-murid Off-Peak lainnya. Aku menceritakan semua ini karena kami tidak bisa memasukkan informasi tersebut ke dalam aula sejarah laut, dan karena itu, tidak bisa memberimu hadiah batu roh. Karena itu, pengetahuan itu sendirilah yang akan menjadi hadiahmu. Sepertinya basis kultivasimu hampir mencapai terobosan. Kompetisi besar puncak ke-7 akan segera dimulai. Berusahalah sebaik mungkin. Saat kata-kata lelaki tua itu bergema di aula, aliran kekuatan melilit Suking dan membawanya keluar. Begitu berada di luar, segala sesuatu di dalamnya kembali tampak kabur baginya. Dengan tangan tergenggam, ia membungkuk dalam-dalam ke arah aula. Keringat dingin kini membasahi sekujur tubuhnya. Meskipun baru sebentar berada di dalam aula, tekanan yang luar biasa itu sulit ditahan. Penatua Zhao mengingatkan Suking pada beberapa binatang buas yang pernah dilihatnya di wilayah terlarang di masa lalu, hanya saja mereka jauh lebih kuat dan jauh lebih mengerikan. Penjaga kehormatan Li sedang menunggu di luar. Melihat Suking muncul, ia tersenyum. "Aku akan mengantarmu turun," katanya. Catatan, patut dicatat bahwa pengawal kehormatan Li sedang mengawal Suking menuruni gunung. Jika Anda ingat, ketika Suking bergabung dengan sekte tersebut, kultivator berwajah bulat itu tidak melihatnya menuruni gunung. Seperti yang telah saya sebutkan di catatan kaki sebelumnya, dalam budaya Tiongkok, mengantar atau mengantar seseorang saat mereka pergi adalah tanda penghormatan. Semakin jauh Anda mengantar mereka, semakin besar rasa hormat yang ditunjukkan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dengan itu, dia terbang ke udara. Suking menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya. Saat ia terbang, angin bertiup, mengeringkan keringatnya. Namun, angin itu tidak bisa menghilangkan ingatan akan perasaan mengerikan berada di hadapan Penatua Zhao. Menoleh ke arah Suking, pengawal kehormatan Li berkata, "Penatua Zhao bukanlah sesepuh onpeak biasa. Dari 13 sesepuh di puncak ke-7, dia berada di peringkat ketiga. Ngomong-ngomong, aku dengar Zhong Heng menyebutmu." "Zhong Heng, ya, seperti yang dikatakan tetua itu sendiri, dia memang bodoh, tapi dia baik hati." Pada titik ini, mereka telah melewati puncak ke-7. Setelah meninggalkan kata-kata itu kepada Suking, pengawal kehormatan Li berbalik dan kembali ke gunung. Suking memperhatikannya pergi, lalu memasuki kota. Dia tahu persis apa maksud kata-kata terakhirnya. Itu adalah peringatan bahwa, terlepas dari apapun perselisihan yang ada, dia tidak boleh mencoba membunuh Zhao Zongheng. Suking bahkan tidak mempertimbangkan hal itu. Zhao Zongheng punya kakek yang baik. Lagi pula, kompetisi akbar sudah hampir tiba, kan? Sambil berjalan menyusuri kota, ia teringat kembali apa yang ia rasakan di hadapan keperkasaan tetua Zhao. Lalu, ia teringat akan busur panah formasi yang ia peroleh dari prajurit Vajra Emas Patriark, dan ia pun memutuskan untuk menuju divisi transportasi. Dia benar-benar perlu meningkatkan dharma buatnya sebelum turnamen besar. Saat itu tengah hari, dan orang-orang di kota sedang sibuk dengan berbagai urusan.
Saat Suking berjalan, ia melihat sebuah gerobak penjual apel yang luar biasa besar. Setelah memeriksanya, ia membeli semuanya, memasukkannya ke dalam karung, lalu melanjutkan perjalanan menuju distrik pelabuhan. Tepat ketika ia melihat divisi transportasi di kejauhan, sesuatu menarik perhatiannya. Menatap gang terdekat, ia melihat sepasang mata yang sangat dingin. Mengintip lebih dalam ke dalam bayangan gang, ia melihat seorang pemuda berjubah tao abu-abu. Jubahnya sedikit menggembung, karena di baliknya terdapat jaket kulit anjing. Wajah pemuda itu kotor dan belepotan. Ia tak lain adalah si bisu dari divisi kejahatan kekerasan. Sepertinya ia sudah menunggu di tempat ini cukup lama. Setelah melihat Suking, ia tiba-tiba menarik sesosok mayat dari belakangnya. Setelah meletakkannya di depan Suking, ia memasang senyum ramah di wajahnya, lalu mundur ke dalam gang dan menghilang. Suking mengerutkan kening, lalu menatap mayat itu. Itu adalah seorang penjahat dari daftar buruan. Kepalanya utuh, tetapi ada luka-luka di sekujur tubuhnya. Luka-luka itu tampak seperti bekas gigitan, seolah-olah pria itu telah dicabik-cabik oleh binatang buas. Suking tidak pelit mengeluarkan batu roh untuk kultivasinya. Namun, untuk pengeluaran sehari-hari, ia sangat hemat. Dulu, bahkan ketika ia tiba-tiba mendapat rezeki nomplok, ia tetap sarapan dengan beberapa butir telur. Karena itu, ia sangat familiar dengan daftar buruan. Dan meskipun daftar itu sering diperbarui, ia masih mampu mengingat semua detailnya. Batu roh tetaplah batu roh, dan jika beruntung, mungkin ada harta karun bagus di dalam tas penyimpanan seorang penjahat. Karena itu, ia langsung mengenali penjahat yang sudah mati ini. Ia adalah anggota suatu organisasi bajak laut, dan kepalanya bernilai 15 batu roh. Saat ini, bagi Suking, itu bukanlah batu roh yang banyak. Namun, ia hanya bisa membayangkan bahwa, bagi si bisu, itu adalah sebuah keberuntungan. Dan si bisu telah menyerahkan jasad itu begitu saja. Mata Suking menyipit saat ia melihat ke tempat si bisu menghilang. Jelas sekali pemuda itu sengaja menunggu di sana untuk mengantarkan seorang buronan kepada Suking sebagai hadiah. Apakah ini jebakan? Mengabaikan mayat itu, ia melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan, akhirnya menghilang di sudut jalan. Sementara itu, orang-orang yang lewat telah memperhatikan mayat di jalan. Kebanyakan menghindarinya, tetapi beberapa murid menatapnya dengan mata berbinar-binar, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan untuk mengambilnya. Namun, sebelum murid-murid lain sempat mendekat, sesosok kurus kering menerjang keluar gang bak anjing liar. Berjongkok di atas mayat, ia menatap tajam siapapun yang mendekat, seolah sedang menjaga makanan. Giginya tajam, seolah-olah telah diasah, dan tampak begitu buas sehingga bahkan murid-murid di dekatnya pun berhenti sebelum terlalu dekat. Kemudian mereka melihat bekas gigitan di sekujur mayat, dan memutuskan untuk mundur dan pergi. Si bisu hanya berjongkok di samping mayat itu, raut wajahnya bingung dan bahkan kecewa. Waktu berlalu, menjelang senja, si bisu menyeret mayat itu ke dalam gang. Akhirnya, ia sampai di sebuah gubuk kecil. Disinilah ia tinggal, bukan di perahu Dharma. Gubuk jauh lebih murah daripada tempat tidur. Saat mendekat, ia tidak langsung masuk. Ia malah berputar ke belakang, lalu membuka beberapa bata dan menemukan lubang di dinding. Ia menerobos lubang itu dan masuk ke dalam gubuk. Begitu masuk, ia menghela napas lega. Dari posisi ini, ia bisa melihat jendela dan pintu. Sesaat kemudian, ia melihat mayat itu, dan raut wajahnya kembali menunjukkan kecemasan. Setelah ragu-ragu sejenak, ia menggeledah mayat itu. Rupanya, ia belum pernah menggeledahnya sebelumnya. Kali ini, ia menemukan karung milik penjahat itu, membukanya, dan yang mengejutkan, ia menemukan 3 batu roh. Sambil menggenggamnya erat-erat, ia mengamati sekeliling dengan waspada, lalu menyimpannya. Hingga saat ini, ia telah berhasil mengumpulkan 77 batu roh. Setelah menghitungnya, ia tampak sama cemasnya seperti sebelumnya. Beberapa waktu berlalu, lalu ia mengeluarkan batu kasar yang ia gunakan untuk mengasah giginya agar lebih tajam. Saat ini, dia baru berada di level ketiga kondensasi Ki, jadi dia tidak mungkin bisa mendeteksi Suking yang berdiri di luar gubuk kecil itu, dengan dingin menilai setiap tindakannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suking pada dasarnya berhati-hati, jadi meskipun memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada si bisu, ia tetap sangat berhati-hati. Berdasarkan apa yang dilihat Suking, ia sampai pada kesimpulan bahwa si bisu memang telah menunggu di gang untuk memberinya hadiah. Namun, ada hal lain yang terjadi. Di dunia yang brutal dan kacau tempat mereka tinggal, apapun bisa terjadi. Jadi, alih-alih menerima hadiah itu begitu saja, ia diam-diam mengikuti si bisu untuk mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Apakah dia mencoba menjilat setelah begitu takut padaku saat kita bertemu? Sambil menyipitkan mata, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam gubuk. Begitu ia masuk, si bisu menyeringai dan merinding seolah-olah ia akan meledak. Namun kemudian ia melihat Suking, dan ia gemetar, matanya dipenuhi ketakutan sementara ia tetap terpaku di tempatnya. "Apa yang kau lihat?" tanya Suking sambil melemparkan sepotong batu giok ke arah si bisu. Si bisu menangkapnya sambil gemetar. Berkat cahaya bulan, bayangan Suking dapat masuk ke dalam gubuk dan berada sangat dekat dengan posisi si bisu. Kapten telah menanyakan hal yang sama, tetapi si bisu tampaknya lebih memilih mati daripada menjawab. Namun, saat ini, tanpa ragu sedikit pun, ia menuliskan beberapa kata di slip giok dan dengan hati-hati mengembalikannya kepada Suking. Suking mengambilnya dan mengirimkan sedikit kekuatan spiritual ke dalamnya untuk memeriksa isinya. Saat ia melakukannya, raut wajahnya berubah. Matanya berbinar dingin, ia menatap si bisu, lalu mengeluarkan 8 batu spiritual dan menyerahkannya. Ia berbalik dan pergi. 77 batu roh, ditambah 15, ditambah 8 sama dengan 100. Dan itu cukup untuk membeli sebuah perahu dharma. Suking berjalan kembali ke tempat tidurnya, slip giok itu tergenggam erat di tangannya sepanjang perjalanan. Sesampainya di perahu dharmanya, ia menghancurkan slip giok itu hingga menjadi abu. Kemudian ia memasuki kabin, memejamkan mata, dan mulai berlatih kultivasi. Malam telah berlalu. Keesokan paginya, Suking pergi mencari Zhang San. Tidak sulit bagi Zhang San untuk memasang busur panah formasi. Sekarang, itu akan menjadi kartu truf terkuat kedua Suking, tepat setelah serangan keilahian. "Busur silang itu sungguh indah," kata Zhang San. "Suking, setelah kamu mendapatkan sumber daya pendirian fondasi, kita bisa meningkatkan perahu dharmamu menjadi perahu dharma. Ngomong-ngomong, apa kamu akan pergi ke turnamen besar? Tinggal beberapa hari lagi. Aku sedang mempertimbangkan untuk mencobanya. Kalau kamu mau pergi, mungkin kita bisa bekerja sama." "Aku pergi," jawab Suking sambil mengangguk singkat. Zhang San tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak mengatakan apapun lebih lanjut. Suking menggenggam tangan dan pergi. Dalam perjalanan kembali ke pelabuhan, ia memperhatikan toko-toko penuh sesak dengan murid-murid puncak ketujuh yang membeli berbagai macam barang. Suasananya jauh lebih ramai dari biasanya. Ada lebih banyak perahu dharma di pelabuhan dibandingkan biasanya, dan Suking melihat banyak wajah asing di jalan. Ia juga mendeteksi beberapa orang yang jelas-jelas berada di tingkat ke-8 atau ke-9 kondensasi Qi. Ia bahkan memperhatikan beberapa orang di lingkaran besar. Mereka adalah murid-murid Seven Blood Eyes yang biasanya menghabiskan waktu mereka untuk berkultivasi secara sembunyi-sembunyi atau melaut. Namun, kini mereka kembali untuk kompetisi akbar. Mereka semua memiliki aura mengerikan dan mematikan yang terpancar dari lubuk hati mereka. Suking mendengar desas-desus bahwa para roh utara dari Kepulauan West Coral sedang mengamuk. Mereka tidak hanya memohon bantuan dari makhluk non-manusia lainnya, tetapi juga telah mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan 7 mata darah. Hal ini membuat Suking berpikir kembali pada spekulasi kapten. Mungkinkah target sebenarnya adalah kaum merfolk? Malam harinya, seorang tamu yang dikenalnya tiba di tempat berlabuhnya di pelabuhan. Suking, kamu pulang tapi nggak ngirim pesan. Kukira kita sahabatan." Huang Yan berdiri di tepi pantai, dan dia tampak tidak senang. Mendengar suaranya, Suking melangkah ke dek dan tersenyum. Ia telah bertemu banyak orang di Seven Blood Eyes, tetapi hanya sedikit yang sejujur dan sejujur Huang Yan. "Ada beberapa hal yang harus saya urus setelah kembali," kata Suking. Huang Yan tampak langsung menerima penjelasannya. Sambil tertawa, ia duduk di tepi sungai, seperti terakhir kali. "Aku tahu rahasia besar hari ini, Suking," katanya. Begitu Suking mendengar rahasia, kewaspadaannya langsung meningkat, dan ia teringat rahasia yang diceritakan kapten kepadanya, yang ternyata menghabiskan 100 batu roh. Sebelum Suking sempat mengatakan sepatah kata pun, Huang Yan meluncurkan penjelasan yang sombong dan cepat. "Apa kau tidak merasa ada yang aneh dengan kompetisi akbar? Memang, biasanya mereka mengumumkan lokasi penyelenggaraannya. Tapi sepertinya terlalu spesifik, mengingat bagaimana Seven Peak beroperasi. Aku yakin lokasi kompetisi akbar yang sebenarnya bukanlah Kepulauan North Spirit. Malahan, setelah menyelidikinya dan bertanya-tanya, aku yakin target sebenarnya adalah para merfolk." Suking menatap Huang Yan dan memperhatikan ekspresinya. Tanpa diminta, Suking memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Melihat itu, Huang Yan mengangguk puas. "Hahaha, sebenarnya, aku harus mengakui aku agak melebih-lebihkan. Kakak perempuanku menceritakan semua ini kepadaku. Sekarang, dia dan aku tidak saling menyimpan rahasia.
Sambil melemparkan sepotong batu giok ke Suking, dia merendahkan suaranya dan melanjutkan, setelah aku mengetahui berita itu, aku mulai memeriksa laporan intelijen tentang Kepulauan Merfolk. Begitu aku tahu kau kembali, kupikir aku akan berbagi. Bagaimana menurutmu? Apakah aku benar-benar sok, atau apa? Bahkan aku sendiri terkejut dengan apa yang kupelajari. Bangsa Merfolk sungguh luar biasa kaya. Mereka memiliki 4 pulau, yang dikenal sebagai Pulau Emice, Pulau Netherfault, Pulau Joyne, dan Pulau Maegah. Setiap pulau penuh dengan harta karun, tetapi berkat penelitianku, aku telah menemukan harta karun terbaik di setiap tempat. Hanya sedikit orang yang tahu semua detailnya, tetapi aku telah menuliskannya di slip giok itu. Catatan, nama 3 pulau ini dimaksudkan agar terdengar seperti transliterasi dari nama-nama yang terdengar asing. Anda bisa mengucapkannya sesuka hati. Saya membayangkan pengucapannya adalah OMESH, YONE, dan MIGO. Untuk nama ketiga, huruf-huruf yang membentuknya memberikan nuansa aneh seram dalam bahasa Mandarin. Itulah mengapa saya menafsirkan nama tersebut seperti itu. Saya sempat mempertimbangkan untuk menggunakan Mia, karena itu nama sahabat putri saya, Lo. Tapi itu tidak cocok. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suking mengirimkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam lempengan giok untuk memeriksanya. Sambil memeriksanya, Huang Yan mulai menjelaskan detailnya, seolah-olah ia telah menghafalnya. Ingat, aku butuh kerja keras untuk mendapatkan informasi ini. Nah, dengarkan. Di Pulau Maegah ada baju zirah yang disebut baju zirah pelat Maegah, yang tersembunyi di suatu tempat di gunung berapi Maegah. Baju zirah ini adalah hasil kerajinan tangan Merfolk selama 1000 tahun, dan dianggap sebagai harta karun ajaib. Tentu saja, baju zirah ini sangat berharga, dan mustahil kita bisa mendapatkannya. Berikutnya adalah Pulau Emice, yang terkenal dengan air mata Merfolk. Air mata Merfolk mirip dengan pil roh. Namun, yang paling berharga dari semuanya adalah air mata Emice. Emice adalah nama Merman pertama, dan air mata itu ditumpahkannya sesaat sebelum ia meninggal. Kemudian, air mata itu disematkan pada sebuah mahkota. Pada titik ini, Huang Yan mengeluarkan 2 butir telur, lalu melemparkan salah satunya kepada Suking. Ia menusukkan jarinya ke dalam telur, menyesapnya, dan terus berbicara. Pulau Netherfault bagaikan kuburan yang luas, dan terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya di antara benda-benda pemakaman. Mungkin yang paling menarik dari semuanya adalah sehelai bulu. Dan tahukah kau dari siapa bulu itu berasal? Bulu itu berasal dari Flame Phoenix. Kau tahu tentang Flame Phoenix, kan? Flame Phoenix menguasai wilayah terlarang di sebelah barat Pegunungan Kebenaran, dan bagaikan Raja Phoenix Selatan. Bahkan, nama benua ini berasal dari Flame Phoenix. Kau mungkin sudah tahu itu. Berikutnya adalah Pulau Joyne, tempat yang sangat menakjubkan. Kabarnya, ada banyak sekali gudang pil di sana, dan di dalamnya terdapat banyak pil pembentukan fondasi. Di sanalah kakak perempuanku mendapatkan pil pembentukan fondasinya, meskipun aku merasa itu hanya setelah pertarungan yang mematikan. Ngomong-ngomong, semua yang sudah kujelaskan sejauh ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta karun dari Pulau Joyne yang nilainya sekitar 500.000 batu roh. Namanya Lampu Napas Roh. Lampu Nafas Roh adalah salah satu benda suci pendirian Yayasan Merfolk dan disimpan di menara pendirian yayasan di ibu kota Pulau Joyne. Disitulah para kultivator Merfolk pergi untuk mencapai pendirian fondasi, mirip dengan tempat-tempat di Seven Blue Ties di mana para murid dapat menyewa tempat dengan 100 batu roh per jam. Perbedaannya adalah tempat kami bergantung pada darah dewa, sementara tempat Merfolk bergantung pada lampu itu. Semua sekte dan spesies besar memiliki benda-benda yang dapat menjaga murid-murid tetap aman selama terobosan pembentukan fondasi. Dan sejujurnya, lampu Merfolk secara keseluruhan tidak begitu hebat. Karena itu, sekte dan spesies besar tidak terlalu mempedulikannya. Alasanku mengatakan benda itu bernilai 500.000 batu roh adalah karena ketika kakak perempuanku merebutnya dengan paksa dan mencoba menjualnya kembali ke Merfolk seharga 2 juta batu roh, mereka hanya mengambilnya setelah menegosiasikannya dengan harga 500.000. Oh, ngomong-ngomong, ku dengar lampu napas roh menyimpan petunjuk ke semacam kuil dewa, tapi bahkan setelah bertahun-tahun, tak seorang pun berhasil menemukan detailnya. Kakak perempuanku baru menjualnya kembali ke Merfolk setelah gagal mendapatkan petunjuknya. Detailnya ada di slip giok itu, kau bisa membahasnya nanti. Setelah mendengar semua ini, Suking tidak banyak bicara. Namun, membandingkan puluhan ribu batu roh yang ia khawatirkan dengan jutaan yang baru saja disebutkan Huang Yan benar-benar membuatnya berpikir jernih. Rasanya sungguh tidak menyenangkan. Ia menusuk telurnya dan menyesapnya, tetapi tak bisa berhenti memikirkan semuanya.
Huang Yan telah selesai dengan monolognya tentang bangsa duyung, dan sekarang mulai mengoceh iseng tentang kakak perempuannya. Sebagian besar waktu, Huang Yan yang berbicara, sementara Su Qing mendengarkan. Cara bicaranya memang aneh, tetapi Huang Yan tampak menikmatinya. Saat hari mulai gelap, Huang Yan menghabiskan sisa telurnya, menepuk perutnya, dan bersiap untuk pergi. Sambil bersendawa, ia merendahkan suaranya dan berkata, "Su Qing, mungkin aku tidak perlu memberitahumu ini, tapi jangan bodoh dan mencoba meraih juara pertama. Menjadi murid konklav tidaklah penting. Tujuan turnamen besar adalah untuk mendapatkan sumber daya. Kau akan lebih mengerti maksudku saat kau benar-benar sampai di sana. Sebenarnya, hampir tidak ada yang peduli dengan peringkat akhir. Intinya cuma jadi kaya. Lagi pula, rahasiakan semua ini. Seharusnya ini cuma urusan kita berdua. Kita kan sahabat, jadi aku nggak keberatan berbagi, tapi jangan sebarkan informasinya. Nanti kalau sudah sampai di sana dan tahu kita di pulau mana, kita ambil saja apa yang bisa kita dapat dan jadi kaya raya." Su Qing mengangguk. Sambil menepuk perutnya dengan puas, Huang Yan berbalik dan pergi. Tak jauh dari situ, ia mengeluarkan medali identitasnya untuk mulai mengirimkan pesan-pesan manis kepada kakak perempuannya. Setelah kepergiannya, Su Qing duduk di haluan kapalnya, memandangi laut terlarang. Ombak datang perlahan, membuat kapal bergoyang naik turun. Di bawah sinar bulan, ia bisa melihat bayangannya di depannya, membentang melewati tepi kapal dan masuk ke dalam air hitam. Matanya berkilat dingin saat ia mengingat kalimat yang ditulis si bisu di dalam slip giok itu. Ia sedang tidur. Waktu berlalu. 6 jam kemudian, para murid dari puncak ke-7 merasakan medali identitas mereka berdengung saat sebuah pesan suara masuk. Semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi agung punya waktu 1/4 jam untuk berkumpul di altar utama. Kompetisi agung puncak ke-7 akan segera dimulai. Mata Su Qing terbuka lebar. Ia berdiri tanpa suara, merapikan pakaiannya, dan berjalan keluar dari perahu. Hari itu mendung, matahari telah terbit, tetapi cahaya fajar seakan telah merasakan aura pembantaian dalam diri Seven Blood Eyes, dan telah mengenakan jubah perang abu-abu yang menyerap semua cahaya dan kehangatan. Di balik awan gelap, banyak sosok muncul dari berbagai penjuru distrik pelabuhan Seven Blood Eyes dan menuju altar pusat. Mereka tampak ganas, bagaikan pedang dingin. Dan mereka semua memiliki basis kultivasi yang luar biasa, dengan yang terlemah berada di tingkat ke-6 kondensasi Qi. Ada juga cukup banyak yang berada di tingkat ke-8 dan ke-9. Di Seven Blood Eyes, di mana para murid bagaikan serangga berbisa dalam toples, semua orang seperti itu punya cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Bahkan orang-orang baik dan hangat yang berada di lingkungan seperti itu pun akan berubah. Mereka yang tidak berubah akan mati. Saat mereka muncul, aura pembunuhan menyebar ke segala arah, menjadi kekuatan yang menyesakkan yang membebani kota, dan memastikan sebagian besar warga biasa di distrik pelabuhan tetap berada di dalam rumah. Beberapa orang yang berani keluar akan tetap berada di pinggir jalan, dan akan segera memberi ruang bagi murid-murid yang mereka lihat. Suara yang baru saja didengar orang-orang ini bagaikan lolongan serigala pamungkas, yang memanggil semua serigala ganas dan haus darah lainnya untuk berkumpul. Su Qing melompat dari perahu dharmanya, lalu melambaikan tangannya, membuat perahu dharma itu menyusut dan melesat ke dalam botolnya, yang ia simpan di dalam tas jinjingnya. Ia mulai berjalan, dan langkah pertamanya membawanya sejauh 9 meter. Perahu itu tidak melayang, tetapi sesuatu yang tidak bisa dilakukan pejalan kaki biasa, dan memungkinkannya bergerak di jalan dengan kecepatan luar biasa. Suara siulan terdengar di telinganya, dan ia mendongak melihat beberapa murid menggunakan jimat terbang. Namun, sebagian besar hanya berlarian di jalanan. Setelah melewati divisi kejahatan kekerasan, ia melihat kapten. Sang kapten tersenyum, melemparkan sebuah apel kepadanya, lalu berkata pelan, "Jangan cemberut begitu. Tak masalah spesies non-manusia mana yang kita targetkan. Intinya adalah menjadi kaya. Apapun tujuan sebenarnya, itu akan ditangani oleh para petinggi Onpeak." Sang kapten menatapnya dan mengerjap beberapa kali. Su Qing mengangguk, lalu ia dan kapten melesat menuju pusat kota. Maka, 4.000 murid yang ikut serta dalam kompetisi agung puncak ke-7 pun mendekat ke altar pusat. Su Qing melihatnya dari kejauhan. Itu adalah formasi mantra melingkar raksasa, dipenuhi simbol-simbol magis yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil. Setiap simbol berkilauan dengan cahaya ungu terang yang seolah menghubungkan formasi itu dengan kubah surga. Tingginya mencapai 300 meter, dan saat Su Qing mendekat, ia melihat simbol-simbol magis tersusun dalam cincin-cincin konsentris yang tak terhitung jumlahnya. Cincin-cincin itu berputar dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan pada saat yang sama, aura yang menggetarkan langit dan bumi berdenyut.
Semakin dekat ia, aura itu semakin kuat dan menakutkan, sehingga ia pun melambat. Saat dia tiba, sudah ada lebih dari 2.000 orang yang hadir. Setiap orang yang mendekat harus memperlambat langkah dan akhirnya berdiri menunggu. Meskipun semua orang menjaga jarak, aura suram mereka menyatu, menyebabkan awan di atas semakin pekat. Hampir mustahil untuk melihat sesuatu yang menakjubkan di antara awan-awan itu, seperti seekor naga yang dikelilingi oleh kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Guntur yang teredam pun terdengar. Su Qing menunggu dengan tenang hingga dupa habis terbakar. Saat itu, semua orang sudah berkumpul. Tak ada yang bicara. Akan tetapi, semua tatapan dingin itu terfokus pada formasi mantra besar itu. Formasi yang terus bergerak selama ini mulai bergemuruh. Kemudian, seberkas sutra ungu panjang muncul dari formasi, membentang ke udara. Setelah itu, terdengar suara dentuman saat sebuah sosok muncul di ujung berkas tersebut. Bersamaan dengan itu, muncullah fluktuasi basis kultivasi pendirian yayasan. Segalanya belum berakhir. Lebih banyak pita sutra bermunculan, hingga jumlahnya mencapai 100. Dan di ujung masing-masingnya muncul seorang kultivator pendirian fondasi. Aura 100 kultivator pendirian fondasi semakin membebani para murid yang hadir, termasuk Su Qing yang berdiri di sana dengan pikiran berputar. Kemudian, 13 pita ungu tambahan muncul dari formasi itu, bagaikan 13 naga yang terbang ke udara. Di atas pita-pita itu muncul 13 individu yang tampak seperti dewa. Mereka terdiri dari pria dan wanita, dan wajah mereka kabur, sehingga mustahil untuk melihat mereka dengan jelas. Suara gemuruh memenuhi seluruh area, dan Su Qing mendapati dirinya terengah-engah. Meskipun ia tidak bisa melihat wajah mereka, ia pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya ketika berada di hadapan Penatua Zhao. "Salam, Tetua," kata 100 kultivator pendirian yayasan, suara mereka menggema bagai gelombang besar. Ke-13 tetua mengabaikan salam dari para kultivator pendirian fondasi, dan malah menundukkan kepala ke tempat yang lebih tinggi di udara. "Kami sampaikan salam hormat, Piklord." Saat kata-kata itu terucap dari mulut mereka, kilat menyambar di atas, membelah awan gelap, menampakkan makhluk raksasa di dalamnya. Makhluk itu adalah Dracolizard raksasa, hitam pekat dengan pupil vertikal keemasan, panjangnya setidaknya 3.000 meter. Ada sesuatu yang suci tentangnya, dan setiap sisik hitam yang membentuk kulitnya yang berlapis baja memancarkan fluktuasi mengerikan yang meredupkan semua cahaya di sekitarnya, dan mencambuk angin serta awan hingga mengamuk. Jika ia punya sayap untuk mengepak, ia bisa menyebabkan tsunami, dan jika ia meraung, ia bisa menghancurkan semua makhluk hidup di sekitarnya menjadi abu.